حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Faris Kuliah Arab. Oke, kali ini malam ini saya mau ke Haram, mau itikaf. Ya beginilah kalau enaknya kuliah di Arab itu, jenuh itikaf ke Haram. Jadi berusaha sebisa mungkin mempergunakan waktu itu dengan positif. Bisa sih jenuh main, tapi saya lebih memilih Haram karena yang pertama barokahnya, yang kedua manfaatnya, itu bisa menghilangkan jenuh juga, bisa ya berasa fresh gitu pulang dari sana. Di sini saya ditemani bersama Mbah Cimahi. Mbah ini dari Cimahi ya, beliau Masya Allah lama juga sih di Mekahnya. Bah, kayak halik bah. Alhamdulillah, insyaallah tayyib. Taib, alhamdulillah taib. Kumaha bah ya perjalananna ngantosana rada lami ya. Insyaallah sampai menunggu kita tetap bertasbih dalam hati. Jangan sampai kita pemakaman itu nggak ada bukti, tetapi insyaallah Iya, betul. pergerakan kita dari mulai atas sudah ada niat i'tikaf ke Masjidil Haram, memang itu disunahkan kapanpun dimanapun untuk beriktikaf. Tetapi ada lebih kalau beriktikaf di Masjidil Haram, apalagi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat Iya. di Masjidil Haram, maka sama halnya melaksanakan 1000 rakaat di luar Masya Masjidil Haram. Allah. Artinya kita mumpung haji mumpung dalam kesempatan kebaikan. Laras. Barang siapa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Masjidil Haram, apakah sholat sunatnya niatnya sholat sunat mutlak, atau sholat sunat hajat, atau sholat sunat taubat, atau sholat sunat apapun yang namanya sholat sunat. Iya. Dan di sini ada lebihnya, tidak bebas waktu, Iya. tidak ada pantangan. Kenapa? Selama kita masuk ke Masjidil Haram tidak ada pantangan. Tanpa ada pantangan, beda dengan masjid di luar Masjidil Haram ada Masjidil pantangan. Haram, iya. Dan itu lebihnya, Masya Allah, melakukan 2 rakaat sholat sunat di Masjidil Haram sama halnya dengan 1000 rakaat. Bayangin, Masya Allah. 1000 rakaat kita tarawih aja 21 udah ngak. Cepat lah ini. Iya, Tetapi betul. Insya Allah di Masjidil Haram ini 2 rakaat, niat sholat apapun, apalagi tihatul masjid, apalagi sholat taubat, Insya Allah sama halnya dengan 1000 rakaat. Insya Allah pahala ini akan mengalir kita. Amin. Dan Amin. insya Allah siapapun yang melihat ini, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang luas, Amin. memberikan kesempatan untuk menziarahi Baitullah, Amin ya bertawaf, Allah. Amin. dan berziarah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini sebetulnya udah diundang sih dari Iya. dulu udah diundang oleh Betul, Nabi ya. Ibrahim alaihissalam udah diundang. Ah. Hanya kita feeling kita ini tergerak nggak ke sini karena suka ada 2 pilihan, Gimana, Pak? Zauzain. Ah. Suka ada 2 pilihan. Terkadangan feeling udah ada kebaikan tapi nggak diarahkan ke hal-hal yang baik. Ke hal-hal yang baik, betul. Kita mengikuti hal-hal feeling yang istilahnya ya yang nggak ada faidah lah untuk Iya. ukhrawi. Kalau untuk ukhrawi nggak ada faidah. Tapi insya Allah mudah-mudahan siapapun yang melihat dan yang mendengar sekarang lagi live, mudah-mudahan
bisa subscribe. Bila mana orang-orang yang subscribe, semoga Allah memberi kemudahan rezeki dan bisa mengunjungi Baitullah Amin. yang ada di kota Mekah dan Oke. mengunjungi Rasulullah yang ada di kota Salah. Madinah. Insya Allah sekarang sudah datang nih mobilnya, kita naik. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayak halak Haji. Baik. Oke, kita lagi perjalanan ke Haram dari Cianjur, Ji. Iya. Oke. Alhamdulillah, bi'unillah, wassalatu wassalamu ala minna. Kita telah sampai di halaman Masjidil Haram. Ini benar-benar ya untuk persiapan hajinya itu yang mungkin habis umroh yang sekarang datang jemaah dari Madinah ke sini. Ini udah beres yang umroh. Jadi lumayan sih di perjalanan. Kalau dibilang ketat, nggak ketat, cuman aman-aman aja. Ada penjagaan ya, ada pengecekan untuk yang umroh, tidak bebas. Jadi untuk umroh itu ada pengecekan dan kita menunggu, mungkin ada jemaah umroh yang dari Indonesia yang yang belum pulang. Tapi untuk jemaah haji sekarang itu masih belum kesini ya, masih berada di Madinah untuk jemaah haji, belum masuk ke Haram, ke Mekah. Oke, nanti saya mau itikaf dulu. Kalau bisa saya masuk ke masjid, kalau nggak bisa mungkin saya sholat di halaman masjid. Saya doakan semoga yang belum berangkat ke Mekah, belum itikaf di Mekah, atau yang belum umroh atau hajian, saya doakan semoga kalian semua, rekan-rekan semua, bisa secepatnya ke ibadah ke Masjidil Haram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Faris Kuli Arab dan anak rantau Edo Channel. Nah, kita di sini itu sebenarnya yang pertama ya, kita punya komitmen apa? Yang pertama mau itikaf. Karena sebelum bulan haji, sebelum masuk musim haji itu lumayan lah, nanti agak sibuk, kesini itu agak susah dan agak jarang. Dan saya ini berada di Masjidil Haram, di lantai yang paling atas, di Sotoh ya. Jadi ya beginilah, kita ini kuli-kuli Arab. Ada sedikit mungkin jenuh perginya ke Haram. Ada sedikit keluhan mengganjal di hati pergi ke Haram. Jadi kalau di Mekah itu kalau ada keluhan apa, bukan larinya ke diskotik? Bukan, bukan hiburan, bukan diskotik, enggak. Itulah barokahnya kita di sini. Iya, barokah ya gitu. Jadi kita larinya ke Masjidil Haram. Jadi itulah enaknya, Nah, itulah. nikmatnya. Ya, kelebihannya Samping kita di Mekah. bekerja untuk keluarga, barokahnya barokah. juga. Nah, Insya Allah. makanya ayo semangat yang bekerja di Haram, yang bekerja di Mekah. Perbanyaklah kalian beribadah di tempat ini.
selagi masih di sini. Selagi masih di sini, betul. Karena belum tentu ya. Belum tentu kalau kita Iya. pulang kita mau ke sini susah. Justru sekarang gini, Iya, gimana? orang dari Indonesia itu cuma jemaah haji atau umroh yang hendak ke sini itu Iya, satu usia harus dibatasi. iya betul. Ya itu aturan sekarang ya. Ya, aturan Iya, sekarang. sekarang. Pendingnya pun kita nunggu sampai beberapa tahun. 10 kalau nggak salah Ya, sekarang tuh. 10 Kalau tahun dulu ya. kemarin-kemarin tuh Alhamdulillah kita yang berada di sini itu bisa Jadi kita- kapanpun kita iya, ke sini. Jadi manfaatkanlah Manfaatkan kita kesempatan ini. itu hal yang positif. Positif. Berarti selain dapat rezekinya juga, barokahnya juga, iya, ditambah kita itu mempertebal iman. Betul. Sebetulnya kita itu orang-orang yang sangat beruntung. Iya. Dalam Iya. hal Ya, di saat orang lain yang ingin ke sini sulit, betul. sementara kita tinggal di sini, gitu kan? Kenapa orang yang di sini susah gitu? Itu bukan pertanyaan yang inilah. Gimana? Intinya orang yang dari luar yang Iya. ingin ke sini itu membutuhkan proses bahkan Betul. sampai bertahun-tahun. Betul. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk sampai Lebih di sini, dekat. bahkan tinggal di sini. Nah, gitu. Itu Barokah. suatu yang apa ya, luar biasa gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi ini cerita-cerita sedikit ya. Hmm. Pengalaman gitu ya, suatu pengalaman di Indo pernah gini gitu. Semua terjawab nggak di sini? Terjawab. Jawab. Terjawab. Iya. Jadi semua itu ada hikmah di balik kejadian ada Iya, hikmah ya. Iya, betul. Betul. Makanya kita selagi di sini itu ya benar-benar kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya tadi pengen masuk ke sana ya, pengen review lah, pengen lihat situasi Haram. Masjidil Haram, di Ka'bah. Ka'bah, sebelum Ka'bah Iya. itu untuk saat ini sudah penuh atau belum? Tapi ternyata Nggak nggak bisa masuk. Nggak bisa Tadi masuk. dan Katanya jangka berapa hari itu? 10 hari. 10 hari Ya, baru karena bisa masuk. lagi ada Dari sotoh konstruksi. ini ya, dari sotoh ini Iya. ya. Nah. Nah, kalau kita tadi bisa masuk, mungkin kita bisa ambil videonya dan kita bagi ke teman-teman semua supaya tahu ya. Jadi nih untuk info haji yang sekarang lagi rame ya, ada haji yang mengajak untuk hajian sekitar 3.500. Gimana itu? Ada tanggapannya? Ada. Sementara yang resmi itu berapa? Yang resmi di mana maksudnya? Pakai tasreh. Pakai tasreh. Nah. Saya dengar-dengar yang resmi itu 12.000 apa 10.000? 10.000. 10.000. Jadi kalau ada yang ngebadalin Itu yang paling murah. Dia paling murah. Bahkan katanya ada yang sampai 60.000 ya. Itu masuk VIP atau gimana? VIP mungkin. VIP. VIP. Tapi cuma yang 10.000 itu yang kelas menengah ke bawah. Oh iya. Jadi yang paling tasreh yang paling murah, yang paling gampang yaitu 10.000 mungkin ya. Iya. Untuk umum lah ya. Untuk umum. Berarti yang kemarin gembor-gembor di Facebook kayak gitu yang 3.500 itu hoax ya. Itu hoax. Oh. Apalagi Oke, jadi, di sananya tertera teman-teman sekitar bisa- 500 loh. Ini ya, berarti yang kemarin tersebar itu udah jelas hoax ya. Hoax ya. Iya. Karena menurut yang sekarang nih info ada di Arafah sama Muzdalifah, di samping-sampingnya itu udah ditembok. Oh gitu. Kalau dulu kan cuma pembatas kawat, sekarang itu udah ditembok keliling perlahan. Jadi biar nggak Iya, bisa ada lewat. orang- biar nggak bisa lewat. Satu lagi nih Ji, maaf nih saya potong. Saya ada orang yang ngasih tahu ya katanya sistem kayak haji koboi. Nah, Iya. sementara saya di sini kan orang Oh, baru ya. sistem Sebagai haji orang baru tentunya koboi. saya Nah, justru paling dia dia tidak tuh. tahu gitu. Justru Paling haji itu. koboi itu seperti apa? Nah, Coba jelaskan. sini. Kita ada tamu nih. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini nih, Bah. Bisa dijelasin nggak, Bah nih? Mas, gini, Bah ya. Ada pertanyaan dari si betul. ini teman kita ini Tentang haji koboi. tentang haji koboi. Itu seperti apa itu? Sebetulnya pertanyaannya simpel, Iya. cuma penjelasannya ini Ya coba jelasinnya agak sedikit. lumayan Pada sedikit padat. agak lumayan gimana ya, menyambung dan mengikat. Ya. Nah, Sebetulnya sih Contohnya gini, haji koboi itu adalah sebutan bagi orang-orang mukimin yang ada di Saudi Arabia. oh,
mukimin yang ada di Saudi Arabia. Tentunya Saudi Arabia melibatkan Jazirah dan Arab Saudi. Iya. Mukimin, apakah dari Yaman, apakah dari Qatar, karena Iya, anak betul. pernah masuk ke Qatar juga. Iya. Ada yang dari Dubai juga. Nah itu haji koboi disebutnya. Oh. Mereka yang dari Dubai, dari Qatar datang ke Iya, sini haji koboi. Artinya penjelasan daripada haji koboi ini, mereka tidak mendaftar ke maktab yang betul-betul di maktab itu Resmi. fasilitasi untuk orang-orang yang ingin berhaji di Makkah Al-Mukarramah ini. Oh. Jadi mereka melewati itu. Iya, berarti kita juga yang berada di wilayah Saudi ingin berhaji itu tanpa mengikuti fasilitas itu disebut Bisa, juga haji disebutnya koboi. Iya, haji iya, koboi. Tapi itu kalau sebutan. rukunnya sama. Sama, kalau peraturannya sama. Begitu Hanya mungkin kita masuk, tidak punya fasilitas dan tidak masuk punya ke sertifikat. hajian, Iya. apapun rekomendasinya, pelaturannya, prosedur yang di situ kita ikuti. Karena nggak ada bedanya. Iya. Orang yang mengikuti, yang mendaftarkan diri ke maktab-maktab yang udah memfasilitasi, ya jelas sama pelaturannya, rukun dan syaratnya sama. Adapun sebutan haji koboi dan bukannya itu orang-orang yang ada mukimin di Saudi Arabia, yang enggak melewati ke maktab yang memfasilitasi itu haji Jadi koboi. intinya nggak punya apa surat izin sama legalitas berangkat haji. Ya. Itu hajinya gimana itu di Koboy? Nah, Mabrur. Mabrur apa kabur? Ada dua versi, ada dua versi. Gimana itu? Menurut hukum fikih jelas hukum fikih itu tidak bisa dikendorin, tidak bisa Kencengin. dikencengin, Iya. tetap harus mengikuti prosedur fikih. Iya. Nah, dalam ilmu fikih ada dua. Kita berhubungan hukum hak adami dan hak Allah. Kalau hukum hak adami jelas segala sesuatu melakukan hal-hal yang ukhrawiyin. Kalau ada sangkut paut sesama manusia, kita harus meminta ridho izin sesama manusia. Contohnya begini, di Saudi Arabia ini mohon maaf kepada rekan-rekan haji-haji yang sudah melaksanakan hajian yang sebelumnya dan yang akan datang, ini mohon maaf juga bukan menyindir, ini hanya saran dan ini mengikuti fikih. Dalam ilmu fikih tanpa seizin kafil. Karena apa? Karena masuknya kita ke Saudi Arabia ini wajib punya Kafil. kafil. Betul. Sementara di ilmu fikih rancu orang yang hajiannya kabur dari kafil, tidak resmi keluar dari kafil, itu hukumnya gasap. Sementara dalam ilmu fikih barang siapa yang lari dari kafilnya itu hukumnya haram, seolah-olah mengambil atau lari daripada kekuasaan kafil tanpa izin. Ini haram. Apapun yang dilakukan selama kita enggak minta izin sama kafil, jelas tetap haram, terus semuanya haram. Tetapi sekalipun haram tetap sholatnya sah, hajiannya sah, tetap sah, tetapi ada terikat haram. Seperti contoh kecil, kita ini pengen wudhu, nggak ada air yang halal, katakanlah yang halal, yang biasa dipakai wudhu. Contoh, di Saudi Arabia ini banyak tempat air di persimpangan air talaja. Iya. Nah, air talaja ini biasanya dikhususkan untuk wudhu. Andai kita melakukan di luar untuk minum, dikhususkan untuk minum. Nah ini boleh nggak kita ngambil air yang dibiasakan, yang diusul untuk minum dipakai wudhu? Nah ini nggak boleh, haram. Ini haram karena untuk air minum toh. Nah kalau di luar untuk air minum dipakai wudhu, sekalipun ini udah dibebasin, enggak. Nah ini seolah-olah seperti itu contoh kecilnya. Jadi mengerjakan di luar yang dikhususkan, Kriteria yang udah dikhususkan. Contoh seperti itu contoh kecilnya tetap sah tetapi haram. Nah itu. Jadi kembali lagi, haji koboi ini ada dua. Ada yang betul-betul dia diridhoi oleh kafilnya, ada yang tidak diridhoi. Tapi kalau udah habis kontrak gimana itu? Habis kontrak Habis kabur. kontrak, ya, terkecuali kalau ada sebab yang betul-betul bisa meringankan nanti. Karena tentunya kita tetap ada malaikat raqib dan atid, tidak bisa lepas. Setiap manusia itu Allah memberikan dua malaikat
malaikat raqib dan atid. Tentunya ini jangan sampai kita munafik, jangan sampai kita menampik bahwa kita ini tidak diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Nah, artinya kalau ada pertanyaan tadi dari Mas Edo juga, bagaimana kalau kontraknya udah habis terus nggak ada kebaikan lah dari kapil, nggak ada niat baik dari kapil, terus kita keluar dari kapil karena memaksakan gitu. Nah, mungkin ini nanti akan dipertimbangkan. Andai kalau kapilnya betul-betul ingin mengikat tanpa ada sebab juga, ingin mengikat, menyiksa lah, mengikat tanpa ada prosedur yang jelas, kenapa kita dipertahankan sementara tidak disejahterakan juga. Contoh, banyak yang keboran ini karena minimal tidak ada kesejahteraan yang betul-betul udah dijanjikan waktu di PT dulu. Betul. Itu kebanyakan, makanya kenapa mereka kabur. Nah, ini mungkin ada kemurahan, ada pertimbangan yang bisa meringankan nanti di depan Allah. Ya Rob, saya ini hajiannya emang saya kabur, tapi kapilnya ini begini-begini. Tentunya udah pada tahu kan, udah pada tahu orang Saudi ini betul-betul hatinya itu emang keras, tetapi gampang lembut juga. Tapi ya sekalipun keras mereka itu otaknya, tapi insya Allah kalau kita baik-baik juga banyak yang memberikan kemudahan tergantung kita. Nah, itu untuk sementara pembahasan tentang haji koboi. Nah, begitulah pemirsa. Jadi paham saya penjelasannya, sedikit penjelasan istilah haji koboi, ternyata sah-sah juga. Nah, oke, kita lanjut di segmen selanjutnya. Dan karena itikafnya alhamdulillah udah khusyuk, udah ya dengan segala doa, dengan segala salah yang sunnah dilaksanakan, insya Allah hati ini tenang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk semua rekan-rekan yang mungkin berada di luar Mekah atau mungkin berada di Indonesia, mau di Taiwan, mau dimanapun, tetaplah kalian berkeinginan untuk pergi ke sini. Tetaplah dalam hati itu catat terus, jangan kalah sama dengan kemewahan atau apa. Coba terus, ayo nabung untuk pergi ke sini. Kalau enggak untuk orang tua kalian, ayo pergi ke sini, ayo. Karena apa? Karena di sini diberkahi. Karena di sini banyak berkahnya. Saya merasakan itu dan rekan-rekan semua merasakan itu. Cukup sekian dari saya dan Anak Rantau Edo Channel. Mbah Cimahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Dok, makan? Makan apa? Big bros? Dah? Coba street? Kenapa? Hah? Nah, budun Coca-Cola, budun patatas, kopi. Iya mak, tadi mau jelas kita. Iya tadi ya jelas.
semoga yang menonton ini disegerakan ziarah atau ibadah ke sini. Masih banyak ini ya yang umrah, masih terus-terusan yang umrah. Nah itu pintu Safa Marwah yang baru keluar itu mungkin habis sa'i ya. Oke, kita berlanjut sholat subuh dan kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habis sholat subuh dan bergegas pulang. Oke, buat semua yang sudah menonton video saya, menonton ada sedikit tausiah, semoga bermanfaat dan jangan lupa tombol subscribe-nya buat saya dan rekan-rekan saya juga. Anak rantau. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan barusan saya dapat info dari petugas haji bahwasanya jemaah haji tahun 2022 sudah masuk ke Mekah sebanyak 2 kloter dan sekarang lagi tawaf sa'i. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan like, share, komen juga. Share yang banyak-banyak, oke? Agar saya lebih semangat lagi dan diberikan kelancaran dan kemudahan, sehat walafiat buat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.